Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang wisatawan asal Jerman terjebak di jurang sedalam 45 meter di Agam. Dijanjikan oleh Camat Pariaman Tengah, tak lama lagi rumah Amiruddin akan dialiri listrik. Lebih dari 100 murid dan pelajar keracunan makan bergizi gratis hingga angin puting beliung melanda kabupaten dan kota Solo. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Setelah kabarnya menyebar dan diinformasikan oleh Berita Padang, keluarga Amiruddin yang hidup tanpa listrik selama 11 tahun di Kelurahan Ujong Batuang, Pariaman, membuat Camat Pariaman Tengah bergerak. Camat Pariaman Tengah, Razwan Azmi, bersama Ketua Basnas Pariaman dan sejumlah tokoh masyarakat yang ditemani Lurah Ujong Batuang mendatangi rumah Amiruddin pada Kamis siang. Camat bertanya tentang kondisi yang dialami Amiruddin selama ini. Berdasarkan informasi yang didengarnya dari penghuni rumah, sang camat berkomunikasi dengan PLN Pariaman dan Razwan memastikan akan memasakkan listrik di rumah Pak Amir dalam waktu dekat. Setelah dapat kami pemberitaan dari media melalui media SCTV yang notabene kemarin malam sudah dipublish, menyikapi hal yang demikian selaku Camat Pariaman Tengah beserta seluruh jajaran. Artinya setelah kami melakukan koordinasi, insya Allah kita pastikan Pak, setelah kita lakukan koordinasi dan menunggu petunjuk dari tim teknis dari PLN. Mendapat informasi ini, Amiruddin sangat senang karena rumahnya akan segera terbebas dari kegelapan. Sesuatu yang telah sangat lama diimpikannya. Prestasi Bapak sekarang ini bersyukur nikmat Allah yang datang tak diduga-duga. Alhamdulillah yang memberikan rahmatnya kepada yang tak mampu. Senang ya Pak ya? Ya, senang. Dalam kabar yang beredar, Amiruddin yang tinggal bersama istri dan 2 orang anaknya hidup dalam kegelapan karena rumah mereka tidak pernah dialiri listrik. 2 anaknya terpaksa harus menggunakan lampu penerangan jalan untuk belajar atau menggunakan lampu teplok di rumah jika hari hujan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Jumlah korban keracunan makan bergizi gratis di Kampung Tangah Agam bertambah menjadi 120 orang. Untuk memastikan kondisi korban, Gubernur Sumatera Barat meninjau korban keracunan makan bergizi gratis. Mereka mengalami gejala keracunan setelah menyantap nasi goreng dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kampung Tangah, Kecamatan Lubuk Basung. Menurut Gubernur, keamanan pangan menjadi prioritas utama. Di antaranya, pengelola sebagai pemegang izin wajib bertanggung jawab penuh terhadap mutu layanan serta keamanan makanan yang disalurkan. "30 tahun tinggal di Indonesia tanpa mengantongi izin resmi. Seorang warga negara asing di Payakumbuh yang bernama Nur Amira ditahan di ruang detensi imigrasi Agam sejak tanggal 19 September lalu dan dalam waktu dekat akan dideportasi ke Malaysia. Wanita muda ini tidak memiliki status kewarganegaraan setelah mengurus dokumen di Malaysia tahun lalu. Ternyata identitasnya tidak ada dalam sistem karena telah 30 tahun meninggalkan negeri jiran. 5 bulan kemudian,
Imigrasi Agam menahan SPLP untuk diverifikasi. Dan akhirnya dokumen itu dinyatakan batal oleh KJRI Johor Bahru. Nur Amira kembali ditahan di ruang detensi imigrasi. Nur Amira kini terancam akan dideportasi ke Malaysia. Harga emas di tingkat pedagang emas di Pasaraya Padang mengalami kenaikan sejak September lalu hingga saat ini. Pedagang menyebutkan harga emas yang terus naik telah terlihat dalam sepekan terakhir. Meski naik, warga Padang justru tetap membeli emas. Menurut salah seorang pedagang emas di Pasaraya Padang, meski harga naik, penjualan emas tetap stabil. Salah seorang pembeli mengaku membeli 8 emas sekaligus dengan harga Rp4.750.000 per emas. Ia memilih membeli emas sebagai bentuk tabungan. Namun, di saat yang sama, ia juga bisa tetap bergaya dengan perhiasan yang dimilikinya. Bagi warga Padang dan Sumatera Barat, membeli atau menjual emas, satuannya kerap dihitung per emas yang beratnya setara dengan 2,5 gram. Angin kencang melanda kota Solo dan Kabupaten Solo. Hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan beberapa rumah di lokasi yang berbeda. Sebagian besar kerusakan itu berupa atap-atap rumah yang rusak dan berterbangan akibat tersapu oleh angin kencang. Selain menerbangkan atap-atap rumah, angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon dan sebuah papan reklame yang cukup besar. Bahkan, beberapa kendaraan yang terparkir di dekatnya tertimpa pohon tumbang. Berdasarkan data sementara, terdapat beberapa titik lokasi di Kota Solo yang terdampak akibat bencana. Di antaranya di daerah Simpang Surya, Koto Panjang, serta beberapa titik di Jalan Pandan, Tanjung Paku, hingga Anam Suku. Kasus demam berdarah denggi di Pasaman Barat kembali meningkat. Menurut data dari Kepala Dinas Kesehatan, hampir 250 kasus DBD dari bulan Januari hingga bulan September. Bahkan, 2 orang di antaranya meninggal dunia. Kecamatan Luhak Nanduo dan Kecamatan Sungai Aur merupakan kecamatan terbanyak kasus DBD dari 11 kecamatan yang ada di Pasaman Barat. Sejak September lalu, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB. Masih ada pasien dirawat di salah satu rumah sakit di Pasaman Barat yang menderita kasus DBD. Untuk memberantas DBD, Kepala Dinas Kesehatan bersama Puskesmas gencar melakukan 3M+. Dunsana dimanapun Barado, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.